namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Bagi sebagian orang, kulit kelapa yang mengering hanyalah sampah tak berguna. Namun bagi Panut Sunoto, setiap helai serat kelapa ini justru sangatlah berharga, yang telah selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarganya. Berawal dari keinginan memiliki sapu yang kuat tanpa harus mengeluarkan uang, pria yang akrab disapa Mbah Panut ini mulai belajar secara otodidak mengolah sabut kelapa menjadi sebuah sapu. Niku asal kalau belajar niku pun tahun swidak 6. Terus sing belajari tumbas. Niku tumbas niku sering rusak. Terus ajeng kula dibejani kalih bojo kula. Bapake ora iso to nggih sapu sepet ae. Ha iso, kula ngoten. Kok yo belajar. Terus kula damel setunggal. Tak disangka, sapu pertama yang berhasil ia buat ternyata mampu membuka pintu rezeki untuk menghidupi keluarganya. Hasil yang didapat memang tak seberapa, tapi paling tidak bisa digunakan untuk sesuap nasi tiap harinya. Apalagi kini ada Susanti, cucunya, serta Rindi, cicitnya, yang juga turut menjadi tanggungan hidupnya. Namun Mbah Panut tak mau menganggap mereka sebagai beban. Sepeninggal sang istri, justru cucu dan cicitnya inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi pria 78 tahun ini. Mboten enten himbate belah lintune susi niku. Nggih susah nggih mboten. Susah kula niku tinggal bojo, mboten niku. Alah wis tak ngopeni putu kuwi. Besok iso gedhe. Lah aku wis tuwek kena jemuk-jemukne banyu. Manah kula ngoten. Untuk membuat satu buah sapu, biasanya Mbah Panut memerlukan sabut dari minimal 1 atau 2 buah kelapa. Sabut kelapa yang masih kaku harus dilemaskan terlebih dulu dengan cara dipukul-pukul seperti ini. Karena membutuhkan tenaga ekstra, maka dalam sehari biasanya Mbah Panut hanya mampu membuat paling banyak 2 buah sapu saja. Kangelane sing rada sanget nggih nutuke niku, Pak. Nggih nutuke niku. Lek mboten rasa mboten pecah. Rasane ajur anune menika. Kulit kalian bleduk ingkang nemplek serate sepet niku bisane pisah. Selanjutnya, bagian kulit luar kelapa mulai dikupas satu persatu. Hingga saat ini memang belum ada alat modern dan layak yang bisa memudahkan pekerjaan ini. Tahap berikutnya adalah merenggangkan tiap lembaran sabut agar tidak terlalu menggumpal. Di sini Mbah Panut harus waspada terhadap serbuk kecil dari rontokan sabut yang mungkin saja berpengaruh pada kesehatannya. Selanjutnya, bagian sabut yang masih keras atau saling menempel kembali dibuang dengan cara disisir menggunakan sikat dari paku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan serabut kelapa yang halus dan rapi, sehingga lebih bagus saat dibentuk menjadi sapu. Tiap helai serabut kemudian ditata sesuai dengan kebutuhan, yakni berdasarkan ketebalan sapu yang ingin dibuat. Kini tahapan bergulir pada proses pembuatan pegangan sapu yang berbahan baku bambu. Untuk satu buah sapu biasanya membutuhkan bambu sepanjang 4 jengkal tangan. Kulit bambu kemudian disisiti bagian dalam maupun luarnya. Hal ini bertujuan supaya gagang tidak melukai tangan saat sapu digunakan. Sapu yang kuat membutuhkan pengikatan di bagian gagangnya. Untuk itu ujung bambu harus sedikit dicungkil sebagai tempat mengikat tali saat menjahit sabut kelapanya.
Selanjutnya, serat kelapa mulai diikatkan pada ujung bambu. Jika sudah terikat kencang, barulah dilanjutkan dengan menjahit bagian lainnya yang dibuat berpola dan menyatu satu sama lain. Penjahitannya ini harus benar-benar dilakukan sekencang mungkin supaya menghasilkan sapu yang kuat dan seratnya tidak mudah rontok saat digunakan. Sapu buatan Mbah Panut memang tak sebagus buatan pengrajin lainnya. Namun ia tetap bersyukur masih bisa mengupayakan lembaran rupiah lewat cara yang halal. Awon damelang kula tapi awet. Mboten gampang brodol. Menawi dipun damel nyapu nggih biasa ngoten mawon nek setunggal tahun dereng brodol. Mboten saged brodol tok pokoke. Nggih namung telas bletuke sing anu niku lajeng gantun tipis ngoten. Di masyarakat setempat, sapu dari sabut kelapa seperti ini biasa disebut dengan sapu kelut. Sapu-sapu buatannya ini Mbah Panut jual murah saja, hanya Rp8.000 per satuannya. Tidak seberapa memang, namun amat berharga bagi kelangsungan hidup keluarganya saat ini. Lajeng ingkang rumiyin nggih namung 3.000, kali 1,5. Terus sak menika lajeng bos mundak gangsal 1.000. Terus sakniki bos niku pun 8.500. Lah terus kula adol sapu, wis berasnya larang lho, kula ngoten. Terus lah pinten tambah? Ya wis wekno duit 8.000 ben oleh ya wis oleh beras sak kilo. Terus anu Rena, Nduk. Anu lagu nggih sapu wis rampung, anu gek ndang dalem, Nduk. Karena sang kakek sudah kian menua, maka menjajakan sapu pada pembeli kini menjadi tugas Susanti. Kemanapun ia pergi, membawa serta Rindi, putri semata wayangnya, menjadi hal yang wajib dilakukan. Desa arep dikeliling. Apa tenggo sapu? Susi begitu ia akrab disapa. Tak tega merepotkan lagi sang kakek untuk menjaga anaknya jika ia meninggalkannya di rumah. Berjualan sapu sambil membawa anak tentu bukan hal mudah. Tapi Susi tak mau mengeluh, sebab lewat cara inilah ia bisa memberikan bakti kecil serta balas jasa kepada sang kakek selaku pengganti sosok ayah dan pemimpin keluarga. Aku mesakne mbah wis tuwek. Tidak hanya dijual keliling, terkadang Susi pun mencoba peruntungan dengan menawarkan sapunya ke toko. Ia bersyukur sang pemilik toko pun mau berbaik hati untuk langsung membayar tanpa harus menunggu sapunya laku terlebih dulu. Dengan begitu perputaran uangnya jadi lebih cepat sehingga bisa digunakan untuk menambal kekurangan di sana-sini. Memiliki tetangga yang rutin mengupas kelapa merupakan sebuah anugerah tersendiri bagi Mbah Panut sekeluarga. Dengan begitu, limbah kulit kelapa kering yang menjadi bahan baku sapu kelut ini akan bisa diperoleh dengan mudah dan juga murah. Pak, nyemuk sepet sing ngongkon mbah. Ya Nduk, milih anak dhewe sing garing. Nggih. Bahkan tanpa harus mengeluarkan uang lagi karena bisa ditukarkan dengan satu buah sapu yang sudah jadi. Olah-olahane anu niku. Nggih tiyang anu niku, tiyang menderti kelapa disumbat lajeng niku mboten dipun anu pun liar terus kula mendhet. Nggih namung sak cekape sapu setunggal jane asale niku namung. Terus nggih niku lajeng-lajeng anten tiyang kene terus niku bojo kula, tak jemukane lek ngono lek wong gelem dindak nih ngoten. Meski tubuhnya sudah kian rentah, Mbah Panut tak pernah mau hanya duduk diam tanpa melakukan kegiatan berarti. Apalagi ada tanggungan memelihara beberapa kambing milik kerabatnya yang mewajibkan duda dua anak ini untuk disiplin mencari kebutuhan pakan ternaknya itu.
Kesempatan ini juga Mbah Panut manfaatkan untuk mengumpulkan tumbuhan obat yang sering ia temukan di sela-sela mencari pakan kambing. Dan ngaten iki lho Pak, damel tilem tentang ini pun kados sedaya sakit. Badan ini nggih balung-balunge nggih. Maringgo adalah salah satu tanaman liar yang biasa digunakan sebagai alternatif pengobatan berbagai penyakit. Masyarakat setempat biasa menyebutnya daun paitan. Tumbuh di antara rumput ilalang menjadi ciri dari tanaman ini sehingga amat mudah ditemukan. Obat niku kedah rutin. Teng minum obat niku kedah rutin teng badan kersane. Terus sekeco. Terus kula niku tambah ngeten, batin lelek tuh rutin lek gak enek sing wae obat terus tak tuku apa. Ngoten lho. Seperti tak mengenal lelah, Mbah Panut pun melanjutkan pencariannya hingga menembus hutan. Kali ini ia hendak mencari bekas tebangan pohon mahoni untuk diambil lembaran kulit pohonnya yang sudah mulai mengelupas. Kulit mahoni kering ini nantinya akan ia gunakan sebagai pengganti kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Ya, demi menghemat pengeluaran, Mbah Panut memang terbiasa untuk jeli memanfaatkan alam di sekitarnya. Rasa lapar, haus, hingga letihnya tubuh seperti tak menyurutkan semangatnya. Kesejahteraan cucu dan cicitnya lah yang menjadi cambukan dirinya untuk terus berjuang. Kula nrimo ngopeni susi, mbok inggih to, kula senajan kula sepuh, munggih kalih ingkang moho kuwas menika diparingi kesehatan, sedaya sepuh saya saged nyambut damel ngopeni susi kalih yogane. Niku entene manah kula rendah digem mriku. Keberuntungan sepertinya tengah berpihak pada Mbah Panut. Kali ini ia juga berhasil mendapatkan kunyit. Selain bisa dijadikan obat, kunyit juga merupakan kesempatan untuk menghasilkan rupiah, terutama jika sedang musim panen. Dengan telaten, tangan keriput Mbah Panut mulai menggali tiap jengkal tanah untuk mendapatkan kunyit. Nantinya kunyit ini akan ia jual pada pengepul yang datang ke rumah-rumah. Harganya memang tak seberapa, tapi lumayan untuk menambah sedikit pemasukan rupiah. Nanten niku kula mboten putus asa niku ngaten. Kula niku pun sepuh. Tumrate tiyang buruh lek dereng dugi dhisik tasik kula lakoni. Lek pun dugi dhisik monggo mawon.